Bayangkan suara ibumu bisa dipalsukan oleh AI. Wajahmu bisa dibuat ulang dari foto yang kamu upload sendiri. Ingatanmu bisa dimanipulasi, dan kamu tidak akan tahu kapan itu terjadi. Itu bukan skenario film lagi. Kalau tubuh, suara, wajah, dan pikiran bisa ditiru atau diretas. Apa yang tersisa dari manusia? Pertanyaan itu sudah diajukan oleh sebuah manga dari 1989. Namanya Ghost in the Shell. Dan di 2026, anime ini kembali. Bukan karena nostalgia, tapi karena dunia kita akhirnya mulai mengejar apa yang dulu ia gambarkan. Ghost in the Shell pertama muncul sebagai manga karya Masamune Shirow, mulai serialisasi 22 April 1989. Waktu yang menarik, saat itu internet belum masuk ke kehidupan sehari-hari. Tidak ada media sosial, tidak ada smartphone, tidak ada deepfake yang bisa meniru wajah atau suara seseorang. Tapi manga itu sudah membayangkan dunia di mana manusia hidup dalam jaringan informasi global. Judulnya bukan sekadar terdengar keren. Itu filosofi dari seluruh ceritanya. Di 2026, Ghost in the Shell kembali lewat anime baru berjudul The Ghost in the Shell, produksi Silence Saru, tayang mulai 7 Juli 2026, berlatar tahun 2029. Tokoh utamanya tetap Motoko Kusanagi, full body cyborg yang memimpin unit Elite Public Security Section 9, menghadapi cybercrime, konspirasi internasional, dan sosok misterius bernama Puppet Master. Tapi yang menarik bukan plotnya. Yang menarik adalah bagaimana versi ini dibuat. Dari visual dan komentar stafnya, versi 2026 tidak mencoba meniru film 1995 yang gelap dan meditatif. Ia terlihat lebih dekat ke manga asli, lebih ekspresif, lebih retro, dengan energi yang lebih liar. Beberapa penggemar di Reddit menyebut desain karakternya lebih manga accurate dibanding adaptasi sebelumnya, dengan nuansa akhir 80-an yang kuat. Itu perbedaan yang signifikan. Film 1995 membuat Ghost in the Shell terasa seperti meditasi berat tentang eksistensi. Versi 2026 seperti ingin mengingatkan bahwa dunia Masamune Shirow juga kacau, politis, penuh humor aneh, dan sangat manusiawi. Untuk mengerti kenapa franchise ini masih relevan, kita perlu pahami dua kata tadi lebih dalam. Shell adalah tubuh, daging, tulang, atau dalam dunia ini, body cyborg yang bisa diganti bagian per bagian, seperti mengganti suku cadang kendaraan. Ghost lebih susah dijelaskan. Ia bisa berarti jiwa, kesadaran, atau sekadar rasa bahwa aku adalah aku. Bukan orang lain, bukan salinan, bukan karakter yang diprogram. Masalahnya, kalau aku bisa berpikir, belajar, dan takut mati, kenapa aku bukan makhluk hidup? Di era AI sekarang, pertanyaan itu terasa jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Terasa seperti film 1995 yang dingin dan berat. Ia bisa lebih liar, lebih hidup, dan mungkin lebih cocok untuk generasi yang tumbuh di tengah banjir informasi, di mana dunia bukan hanya gelap, tapi juga cepat, absurd, dan seringkali sulit dibedakan mana yang asli. Tapi pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang AI atau robot atau hacker. Ghost in the Shell adalah cerita tentang manusia yang mulai kehilangan batas dirinya sendiri. Kita mungkin belum punya tubuh cyborg, seperti Motoko. Tapi kita punya avatar, akun digital, foto yang diedit, chat history yang menyimpan sebagian pikiran kita, dan algoritma yang kadang lebih tahu apa yang kita suka daripada kita sendiri. Setiap hari, sebagian kecil ghost kita hidup di internet. Dalam komentar, pencarian, video yang ditonton, data yang ditinggalkan tanpa sadar. Dan perlahan, dunia mulai mengenal kita bukan dari tubuh kita, tapi dari pola digital kita. Pertanyaannya, kalau semua pola itu bisa disalin, apakah salinan itu juga kita? Ghost in the Shell tidak memberi jawaban. Ia hanya menaruh cermin di depan kita. Dan yang muncul di cermin itu bukan gambaran masa depan yang jauh, tapi diri kita sendiri, hari ini.
Jangan lupa klik like, komen, dan ikuti terus channel Anemoy agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar anime populer.